Shalom, selamat pagi, good morning, Horas, apalagi yang paling cocok? Ya, pokoknya selamat, Shalom. Tanggal berapa sekarang ya? Oh, tanggal 28 bulan 9, 2021, Shalom. Bagi teman-teman, sahabat anggota jemaat yang ulang tahun pada tanggal 28 bulan 9 ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Many happy returns of the day, ya. Banyak-banyak gembira didatangkan kembali pada hari ini pada kita semuanya. Ada yang membuat kamu nggak gembira nggak hari ini? Apa yang membuat kita nggak gembira ya? Ya, betul. Kita nggak gembira karena apa yang kita inginkan kita tidak dapat. Ya, semoga yang kita rindukan dapat pada pagi ini ya. Lalu kalau dengarkan firman Tuhan atau Alkitab dibacakan, ada rasa bosan nggak? Bosan kali ya. Bosan itu diulang-ulang terus ya. Ya, jangan rasa bosan ya, karena kalau baca dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, firman Taurat, hukum Tuhan itu harus diajarkan, disampaikan berulang-ulang. Berulang-ulang. Supaya peringatan-peringatan Tuhan itu, firman Tuhan itu, karena disampaikan berulang-ulang, akan masuk di pikiran, kemudian mengendap di hati. Dan kalau sudah mengendap firman itu di hati, maka hati itu akan bergerak, lakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan itu ya. Karena itu jangan rasa bosan ya mendengarkan firman, malah upayakan ini pesan gembala ke jemaat, upayakan walaupun kadang-kala bosan dengarkan khotbah, bosan dengarkan firman, bosan dengarkan peringatan-peringatan Tuhan disampaikan, ayo kita tarik nafas sejenak. Oh Tuhan, buat aku bergairah, buat aku bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, sebab sudah jelas sekali bahwa firman Tuhan itu yang membuat kita mempunyai masa depan, kita diselamatkan. Karena itulah sebabnya pada 22 hari ini kan putar arah. Putar arah itu termasuk mengubah kesukaan, mengubah selera, mengubah keinginan. Apa yang paling kita inginkan, apa yang paling kita sukai. Kalau yang kita sukai itu hanya sifatnya sementara, kita harus putar arah. Kita harus mengalihkan kesukaan yang dari keinginan kepada kesukaan sementara itu kepada kesukaan yang kekal. Dan apa itu? Ya, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Karena itu pada hari ini kita akan membaca firman ya, bagaimana kita terus
diulang-ulang, diasah terus selama 22 hari ini, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi orang yang berbahagia. Dan kebahagiaan itu adalah sejati. Kebahagiaan itu murni. Kebahagiaan itu original, ya. Kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada seluruh umatnya. Ya, nah hari ini kita akan kita akan berupaya membaca firman Tuhan, dan ini adalah hari yang ke-6. Hari yang ke-6 ini, seperti saya sudah sampaikan di awal, kita putar arah, ya. Kita memutar arah, memutar haluan kita, putar setir kita dari arah yang menurut kita baik, padahal menurut Tuhan nggak baik. Jadi arah yang menurut Tuhan itu baik apa? Ya sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan firman perkataannya, sesuai dengan hukum-hukumnya, sesuai dengan perintah-perintahnya, sesuai dengan peringatan-peringatannya, sesuai dengan undang-undangnya. Sebab kita adalah warga kerajaan sorga, dan wajib hukumnya kita mengikuti bahasa sorga, hukum-hukum sorga, undang-undang sorgawi dalam hidup kita. Wah, saya juga warga negara Indonesia, Pak. Ya iya, sebagai warga negara Indonesia pun kita wajib hukumnya kita mengikuti segala aturan undang-undang yang diberikan pada kita. Karena itu tetap kita mawas diri, jaga diri baik-baik sesuai dengan aturan-aturan Tuhan dan aturan berbangsa dan bernegara Indonesia Jaya. Amin. Baik, hari ini di hari yang ke-6 ini kita baca Mazmur pasalnya yang ke berapa ini? 119 ayat 41 sampai 48 ya. 8 ayat saja. Kali ini kita tampil dengan cara beda dulu ya. Saya pada waktu baca firman Tuhan itu saya akan nyanyikan ya. Nyanyikan yang muncul di kepala, muncul ya, pokoknya apa yang muncul di kepala dah kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan. Iya. Kunci apa ini? Ah, inilah. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu yang sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya firman-Mu.
kuasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang ku cintai. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang ku cintai. Dan aku hendak merenungkannya, dan aku hendak merenungkan ketetapan-Mu. Baik, puji Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita menemukan ayat yang ke-41 dikatakan, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-janji-Mu. Sukacita kita pada firman Tuhan adalah karena firman itulah yang menghantar kita untuk selamat. Selamat artinya lepas dari celaka, lepas dari neraka, lepas dari maut, dan kita selamat menerima hidup dan juga hidup yang kekal. Itu selamat. Supaya aku dapat menjawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Ya, di dalam dunia ini kan ada banyak orang yang akan bertanya pada kita, apa sih yang kamu percaya? Apa yang kamu tahu tentang kebenaran, tentang firman? Ya, kalau firman itu kita simpan di hati, dan firman itu menjadi keselamatan kita, mudah kita untuk memberi jawab kepada orang. Dan ayat 43, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ya, firman di kepala, ada di mulut. Mulut ini kita pakai untuk memberi jawab pada orang. Mulut ini kita pakai untuk menyuarakan firman itu pada orang lain, sehingga orang lain juga akan berjalan, bertindak sesuai dengan kebenaran firman itu. Lalu di sini dikatakan ada berapa kehendak, ya? Kalau kita di sini lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini 5 kehendak, 5 will. Kita manusia ini kan menurut para ahli kan ada tiga domain, ya. Di dalam diri kita ini ada
kita sendiri dalam melakukan sesuatu ada pikiran ya. Lalu ada perasaan. Lalu ada kehendak, kemauan. Pikiran, perasaan, dan kemauan. Kalau pikiran ini kan pokoknya semualah, hitung-hitungan, mengingat, berseni, dan semua mikir. Perasaan emosional kan ada di kita ya. Ada marah, ada senyum, ada tawa, ada sukacita, itu perasaan. Lalu ada kemauan, will. Kalau kita pakai pikiran ya kita ada berkali-kali membagi-bagi. Ya, ada banyak pikiran itu dipakai ya. Rumusan-rumusan, teori-teori. Kalau kita pakai pikiran, ada statistika, data-data, definisi, ya itu kita pakai pikiran. Tapi perasaan itu kalau kita lihat orang sedih, kita sedih, lihat orang tertawa, kita ketawa. Kita mendengar cerita tentang kesulitan, lalu kita terbawa arus, itu perasaan. Kemauan ini adalah mengatasi dua ini. Kemauan. Ada kalanya kalau kita kalau misalnya baca firman-nya kita pikir, aduh, udah tahu itu. Nah, itu pakai pikiran. Dari dulu juga sudah dibaca. Lalu kemudian kalau perasaannya apa? Gitu-gitu aja itu. Nah, itu pakai perasaan. Tapi kehendak, kemauan, will. Dalam bahasa Inggris itu dipakai kata shall, will ya. Kemauan. Di sini ada, tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa kata kemauan, kehendak. Ayat 44, aku hendak berpegang pada Tauratmu, berpegang pada Tauratmu senantiasa, seterusnya dan selamanya. Luar biasa ya. Berpegang pada perintah-perintah Tuhan itu senantiasa, seterusnya dan selamanya. Hebat. Itu sebuah tekad ya. Nomor 2, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Pemazmur itu menyampaikan bagaimana supaya orang lega, ya, puas dalam hidup ini. Ya kalau berpegang pada firman dan mencari titah-titah Tuhan, mencari aturan-aturan Tuhan, lega. Karena taat itu jauh lebih mudah dari melawan ya. Taat itu jauh lebih mudah dari melawan. Ya. Lalu yang ketiga, aku hendak berbicara peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Di pikiran, perasaan, dan sekarang aku mau berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja. Wih, hebat. Dan aku tidak akan mendapat malu. Yang ketiga. Yang keempat. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku bergemar, bersuka cita, rejoice, haleluya, senang. Iya, aku bergemar. Ya, yang kucintai. Jadi kalau ada orang mulai bertanya-tanya sama kita, bagaimana kamu menghadapi masalah, bagaimana kamu menghadapi persoalan? Ya firman ya, kita cintai firman itu, kita senang di situ, hadapi apapun dengan firman. Lalu 1, 2, 3, 4, sekarang yang kelima.
Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai itu, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu, merenungkan. Oh, merenung, oh betapa ketetapan Tuhan itu indah, ketetapan Tuhan itu memberi jawaban. Ketetapan Tuhan itu adalah kunci menghadapi pintu yang tertutup. Ketetapan Tuhan itu adalah solusi bagi persoalan. Ketetapan Tuhan itu adalah rahasia-rahasia bagi hal-hal yang misterius. Firman Tuhan itu. Nah, karena itu kita belajar mencintai firman Tuhan. Dan kalau kita mencintai firman Tuhan, maka kita akan diselamatkan sampai selama-lamanya. Karena firman itulah yang selamatkan kita. Firman Tuhan itu yang menolong kita. Kiranya pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, secara khusus jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tetaplah mencintai firman, berpegang pada firman, merenungkan firman Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan titah-titah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Tetaplah beri gairah kehendak untuk firman Tuhan. Jangan pernah merasa bosan, walaupun perasaan bosan itu bisa saja datang. Tapi kita, oh Tuhan, gairahkan aku Tuhan. Roh menuntut aku supaya aku tetap menyukai firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi, God bless you. Dan saya akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua jemaat yang akan melihat tayangan ini dimanapun mereka berada. Memberkati dan menyatakan kuasa-Mu. Dan apapun yang mereka kerjakan senantiasa tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan mereka akan terus melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan ketika menghadapi tantangan, kebenaran itu yang memerdekakan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati kami. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai seluruh jemaat ini. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita, tetapi harus sesuai dengan hukum-hukum, titah-titah, dan perintah Tuhan. God bless you. Dan kenapa saya lakukan itu? Karena saya mengasihi kamu. I love you. God bless you. Sampai jumpa pada momen-momen yang akan datang. Bye-bye. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Setia terus dalam Tuhan. Amin.